Yang menjadi masalah dengan kemarahan adalah bahwasannya kita menikmati marah. Ada sejenis kecanduan dan kenikmatan besar sehubungan dengan pelampiasan kemarahan. Dan kita tak ingin membiarkan sesuatu yang kita nikmati berlalu begitu saja. Bagaimanapun juga, ada juga bahaya dalam kemarahan, suatu konsekuensi yang lebih berat daripada kesenangannya. Jika saja kita menyadari buah dari kemarahan dan selalu ingat hubungannya dengan kemarahan, kita akan rela membiarkan kemarahan berlalu. Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya di PPKM. Pagi-pagi kita merenung. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan, tapi renungan ini menjadi sebuah ilustrasi tentang pemangsa amarah. Di sebuah alam pada zaman dahulu kala, sesosok siluman masuk ke istana. Ketika raja sedang pergi, siluman itu sangat buruk rupa, baunya sangat tak sedap, dan apapun yang dia katakan begitu menjijikan, sampai-sampai para pengawal dan pekerja istana terpaku dalam kengerian. Karena itu, si siluman seenaknya saja melenggangkan masuk menuju aula pertemuan kerajaan dan mendudukkan dirinya di singgasana raja. Melihat siluman itu dengan kurang ajarnya duduk di singgasana raja, para pengawal dan pekerja lainnya menjadi tersadar dari keterpakuan mereka. "Keluar dari sini!" bentak mereka. "Kamu tidak boleh di situ. Jika kamu tidak angkat kaki sekarang juga, kami akan tebas kamu dengan pedang." Karena mendapati sedikit kata-kata amarah ini, siluman ini membesar beberapa inci. Tampangnya bertambah jelek, tambah bau dan omongannya makin jorok saja. Pedang-pedang dihunus, golok dikeluarkan dari sarungnya. Ancaman telah dinyatakan. Di setiap perkataan atau perbuatan yang dipenuhi oleh amarah, bahkan di setiap pikiran marah pun, siluman itu menjadi tambah besar, tambah buruk, tambah bau, dan tambah kotor makiannya. Pertempuran sudah berlangsung beberapa saat. Ketika sang raja tiba, dia melihat ada siluman raksasa yang sedang duduk di atas singgasananya. Dia belum pernah melihat sesuatu yang jeleknya minta ampun seperti itu. Bau busuk yang tertebar dari tubuh siluman itu bahkan bisa membuat belatung jatuh sakit. Dan sumpah serapannya bahkan lebih parah daripada yang pernah ada. Sang raja adalah seorang yang bijaksana. Makanya dia jadi raja. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. "Selamat datang," sapa sang raja dengan hangat. "Selamat datang di istana saya. Sudahkah seseorang menyuguhkan Anda minuman atau makanan?" Karena sedikit ungkapan yang lembut itu, tubuh siluman itu mengecil beberapa inci. Keburukannya berkurang, baunya berkurang, dan kekasarannya juga berkurang. Para armada istana cepat tanggap dengan maksud sang raja. Seseorang lalu bertanya kepada siluman itu, apakah dia mau secangkir teh? Yang lainnya sibuk menelepon untuk memesan pizza, makanan-makanan lainnya untuk siluman segede itu. Sementara yang lainnya membuatkan snack untuk dinikmati oleh siluman tersebut. Seorang prajurit memijat kaki siluman itu dan yang lain memijati lehernya. Enak sekali," pikir si siluman itu. Karena setiap perkataan, perbuatan dan pikiran yang baik itu, tubuh siluman itu terus mengecil. Berkurang buruknya, berkurang juga baunya dan kasarnya. Sebelum pengantar pizza datang, siluman sudah susut ke ukuran semula ketika pertama kali dia datang dan duduk di singgasana raja. Tetapi para penghuni istana tidak berhenti berbuat baik. Sesegera mungkin, siluman itu menjadi begitu kecilnya sampai sulit dilihat lagi. Lalu, setelah satu lagi perbuatan baik dilakukan, dia benar-benar lenyap dan tak berbekas. Kita menyebut monster seperti itu sebagai siluman pemangsa amarah. Suatu kali, pasangan Anda dapat menjadi siluman pemangsa amarah. Marahlah kepada mereka, dan mereka akan bertambah parah, bertambah jelek, tambah bau, tambah galak kata-katanya. Masalah yang ada menjadi bertambah besar setiap kali Anda marah kepada mereka. Meskipun cuma dalam pikiran saja. Barangkali sekarang Anda bisa menyadari kesalahan Anda dan tahu harus berbuat apa. Rasa sakit adalah salah satu siluman pemangsa amarah.
Ketika kita berpikir dengan marah, "Hei sakit, enyahlah dari sini. Kau tak diizinkan." Rasa sakit akan tumbuh seinci lebih besar dan lebih parah dengan cara yang berbeda. Memang sulit untuk bersikap baik kepada sesuatu yang begitu buruk dan garang seperti rasa sakit. Tetapi ada masa-masa dalam hidup kita ketika kita tidak punya pilihan lainnya. Seperti dalam cerita ketika kita sakit gigi. Kalau kita menyambut rasa sakit dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, rasa sakit akan menjadi lebih kecil, berkuranglah masalahnya. Dan suatu ketika akan lenyap sama sekali. Beberapa jenis kanker adalah siluman pemangsa amarah, monster buruk dan menjijikkan yang duduk di dalam tubuh kita. Sehingga sananya itu adalah tubuh kita. Lumrah loh kalau kita berkata, "Enyahlah dari sini, kau tak diizinkan." Ketika satu dan lain cara gagal atau bahkan lebih dini dari itu, semoga kita dapat berkata, "Selamat datang." Beberapa jenis kanker diperparah dengan stres. Itulah sebabnya menjadi siluman pemangsa amarah. Kanker semacam itu tahu diri ketika Raja Istana dengan berani berkata, "Kanker, pintu hatiku terbuka penuh untukmu. Apapun yang kamu lakukan, masuklah." Saudara-saudara yang terkasih, jadi makna cerita dari pemangsa amarah ini ada 3 hal. Yang pertama, kemarahan itu seperti makhluk lapar. Maka di dalam cerita ini, kemarahan digambarkan seperti makhluk pemangsa yang terus bertumbuh semakin besar. Maka jika diberi makan, semakin kita marah, semakin kita kuat kemarahan itu menguasai kita. Lalu yang kedua, semakin dilawan, maka dia semakin kuat. Saat seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, ia justru memberikan makan pada pemangsa itu, membuatnya semakin liar dan sulit dikendalikan. Yang ketiga, cara terbaik adalah mengabaikan dan membiarkan mereka. Jika kita tidak memberi makan kemarahan, tidak menanggapinya dengan emosi negatif, ia akan melemah dan akhirnya menghilang. Ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi emosi. Lalu yang keempat, pentingnya mempraktekkan kasih sayang dan kesabaran seperti yang kita pelajari di setiap firman-firman dan Injil. Daripada membalas dengan marah, lebih baik kita merespon dengan tenang dan bijaksana. Dengan begitu, kita tidak memberi ruang bagi kemarahan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Saudara-saudara yang terkasih, Amsal 15 ayat 1 berfirman, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah." Lalu dalam Amsal 29 ayat 11 berkata, "Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya." Maka akhirnya saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 19-20 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada kemarahan dalam hatimu yang perlu dilepaskan hari ini? Mintalah pertolongan Tuhan agar bisa mengendalikan emosi dengan kebijaksanaan dan kasih. Kita berdoa. Tuhan, ajarilah aku untuk mengendalikan amarahku. Berikan aku hati yang sabar dan penuh kasih agar aku tidak bereaksi dengan cara yang melukai orang lain. Tolong aku ya Tuhan untuk selalu mengampuni dan hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih telah mendengarkan sampai akhir. Tetaplah dalam kasih dan damai Tuhan. Shalom.